Untuk jamaah Islam itu Indah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema nikmati sementara yang ada. Namun sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video nih yang mau kita tonton bersama jamaah tentang saat ayah bangga anaknya menjadi tahfiz Quran. Masya Allah, berikut tayangannya. Allah indah banget, rasanya itu tangis bahagia yang terlihat ya di situ ya Ustadz ya. Tentu saja karena yang terbayang sama ayahnya tadi kan dia bilang kamu Iya. adalah putri kecil ayah. Yang terbayang tuh Masya anaknya tuh Allah. baru belajar manggil baba, mama. Ya Kok tiba-tiba udah hafal Quran aja gitu. Masya Allah, terus itu katanya diberikan mahkota gitu ya untuk ayah dan ibunya. Maksudnya bagaimana Ustadz? Nanti di hari kiamat para orang tua akan saling melirik. Kok dia beda pakaiannya, kok dia ini, kok ada yang menggandengnya ke tempat yang terindah. Ya Allah. Kok dipakaikan jubah, mahkota, subhanallah. Ternyata siapa mereka? Orang tua yang berhasil mendidik anaknya berakhlak Quran, hafal Quran. Masya Allah jemaah, Saskia mau tanya nih sama Ustadz Syam. Ustadz, bagaimana cara orang tua menikmati waktu sementara bersama anak? Karena pasti anak itu ada masanya akan jauh dari orang tua, apalagi yang sudah menikah. Nah mohon izin bagaimana tausiahnya Ustadz Syam? Terima kasih Saskia, tabi guru kami Ustadz Maulana, Abi Maki, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua menikmati waktu yang sementara yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya semua yang di atas bumi ini semuanya sementara semua makhluknya Allah. Namanya makhluk pasti akan ada habisnya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi mumpung masih bersama, ayo nikmati waktu kebersamaannya. Nabi pernah negor seseorang yang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah kau mencium anakmu, kau mencium cucumu, aku mah gak pernah cium-cium tuh. Apa jawaban Nabi? Saya khawatir Allah mencabut kasih sayangnya dalam hatimu dan kasih sayangmu hilang kepada anak-anakmu kalau kau tidak pernah mengecup mereka, mencium mereka. Berarti Nabi ngajarin momen-momennya yuk dinikmati mumpung anak-anak masih bersama. Tapi kalau nanti pun akan berpisah, jangan dihilangkan kebersamaannya. Kebersamaan apanya? Kebersambungan daripada hati seorang anak dengan orang tua. Kebersambungan daripada ilmu orang tua kepada anak. Coba lihat doanya dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua bukan hanya meminta punya pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata, tapi mereka minta waja'alna lil muttaqina imama, dan bantu kami, jadikan kami jadi imam bagi orang bertakwa. Kenapa mesti jadi imam? Karena anak-anak kita akan jadi makmum. Ibu nih imam apa makmum? Imam dan makmum juga ya Bu ya. Ibu kenapa bisa pakai kerudung seperti ini? Karena bermakmum kepada sebelumnya yang udah pakai kerudung. Kenapa kita bisa baca Al-Fatihah? Di antaranya kita makmum kepada imam-imam yang bisa baca Al-Fatihah. Nanti anak-anak akan suka nyumbang anak yatim, suka nyumbang masjid, suka bikin acara ini, suka subhanallah dia baca Quran. Ditanya kenapa? Karena saya ingat bapakku dulu, ya Allah rajinnya ke masjid. Berarti anaknya makmum kepada bapaknya. Biar bersambung terus meskipun dia berpisah tempatnya di dunia, tapi amalannya tidak berpisah. Itu si Anu rajin banget ke masjid. Kenapa ya? Oh memang bapaknya juga ahli masjid. Oh Masya Allah. Oh kakeknya juga ahli masjid. Jadi dicontohkan sama orang betul, tuanya ya Ustadz makanya ya. mintanya jadilah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Iya. Boleh tepuk tangannya jemaah. Tadi kita udah nanya sama Ustadz Syam, sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz. Ya. Jadi bagaimana Ustadz cara Gen Z, Gen Alpha, bahkan generasi sandwich gitu ya. Generasi sandwich. Iya betul, asik banget. Bisa menikmati proses di mana harus mencari uang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang tua dan saudaranya. Mohon izin tausiahnya Ustadz. Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi seorang yang bermanfaat. Betul tidak? Betul. Jadi anak soleh itu tidak gampang. Tidak gampang. Itu luar biasa. Setidak-tidaknya seorang anak kalau memang tidak bisa memberikan kebahagiaan orang tua,
minimal tidak merepotkan aja. Betul tidak Bu? Betul. Jamaah. Yeah. Maka kepada anak-anakku yang lagi nonton, anak-anak remaja lagi nonton, lagi ada di rumah. Gimana nih mempersiapkan diri untuk masa depan? Anda raih masa depanmu dengan dirimu. Betul tidak? Bukan aku anaknya ini, bukan. Tapi berusaha. Nah ketika kita dalam hal ini gen alpha, gen Z, dan sandwich. Gitu. Kalau dia bisa bermanfaat, Masya Allah luar biasa. Kenapa? Ternyata dia bukan hanya sebagai anak. Tapi dia juga menjadi apa? Mau tahu? Oh. Penanggung jawab. Luar biasa ini. Maka seorang anak yang baik itu adalah anak yang soleh. 1, 2, 3, Soleh. Coba diulang. Soleh. Sekali lagi. Soleh. Tahu nggak soleh? Apa? Baik. Tahu nggak soleh? Anak yang bermanfaat. Anak yang berguna. Jadi kemanfaatan itulah yang membuat anak itu lebih hebat. Dan ingat, oh aku capek Ustadz, aku capek menanggung ini, menanggung orang tua, menanggung adik, untuk saya aja, untuk biaya hidup saya susah, apalagi mau bayar sekolah, terus biaya yang adik-adik. Tahu nggak? Itu adalah pengalaman hidup yang luar biasa. Masya Allah. Betul. Ciri orang berhasil bukan hanya baik pada dirinya, tapi bisa bermanfaat buat orang lain, apalagi bermanfaat buat keluarganya. Apalagi siapa lagi kalau bukan kita. Hebatnya kalau kita bisa membiayai sekolah adik-adik kita, membiayai orang tua kita, betul tidak? Betul. Tidak rugi tuh, karena itu pengalaman hidup yang luar biasa. Dan insya Allah akan jadi bermanfaat kelak nanti di masa depanmu. Masya Allah. Jadi generasi sandwich itu adalah orang pilihan. Orang-orang ya? pilihan, tidak semua orang bisa seperti itu. Ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangannya jemaah. Jadi untuk teman-teman jangan bersedih hati kalau misalnya sedang menjadi generasi sandwich. Justru kita adalah orang-orang pilihan yang dimana kita bisa memberikan manfaat bagi sekitar kita. Masya Allah. Jamaah. Tadi Ustadz Maulana sudah, Ustadz Syam sudah. Sekarang Abi mohon izin, Abi mau tanya Saskia. Saskia mau tanya sama Abi. Katanya ada satu nikmat yang selalu ada tapi jarang disyukuri. Iya. Ya itu katanya nikmat aman Abi. Nah maksudnya nikmat aman ini apa? Dan bagaimana menikmati rasa aman? Karena kadang memang ya banyak merasa keraguan dan rasa aman tuh sulit didapati pada sekarang-sekarang ini gitu Betul, Abi. Suka anxious gitu. Masya Allah mohon izin tausiahnya Ya, Abi. bismillah. Ya. Subhanallah, tidak ada yang dirasakan oleh kita semuanya dicari-cari kecuali keamanan. Masya Allah, aman ini adalah sesuatu yang nyaman dan nikmat. Aman ini jauh daripada kekhawatiran, jauh daripada ketakutan. Jadi tenang, tentram itu dirasakan dalam hati, itu adalah aman, nyaman, nikmat. Sampai nikmat yang terkadang kita lupakan justru ketenangan yang kita miliki. Bagaimana kita bisa tidur nyenyak? Karena aman. Bagaimana kita bisa majelis taklim seperti ini? Karena aman. Bagaimana kita bisa melaksanakan usaha ataupun bekerja? Karena aman. Dan ini terkadang mengatakan, ini kan sudah biasa. Jangan mengatakan kalau ini sudah biasa. Tapi Allah yang telah memberikan ketenangan dan ketentraman dan keamanan ini. Sampai kata-kata yang indah, Al-Quran juga dengan tegas mengatakan kalimat yang sering kita baca di dalam surah Al-Quraisy. Begitu kan? Dengan kata-katanya, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Lanjutkan. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah berikan keamanan daripada rasa takut. Subhanallah. Bagaimana kalau seandainya mau makan kalau tidak aman? Enggak nyaman. Bagaimana mau berkeluarga kalau tidak aman? Juga tidak nyaman. Tapi diawali dengan ibadah kepada Allah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Ini adalah sumber daripada keamanan yang indah. Tapi ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lupa terhadap keamanan yang kita rasakan saat ini. Hati-hati.
Karena kalau selalu dibacakan ayat la in syakartum la azidannakum, itu apabila bersyukur dengan keamanan, ketentraman, kenikmatan khususnya yang ada di negeri ini, maka keamanan, ketentraman akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, keamanan itu bukan hanya keamanan luar saja. Ada orang suasana aman, suasana tenang, suasana nyaman. Tapi dia tidak bisa aman. Karena apa? Hatinya selalu iri, hatinya selalu hasad. Dia tidak pernah aman hatinya karena ada iri, karena ada hasad. Bahkan ada kesombongan. Orang yang hatinya sombong, hatinya iri, hatinya hasad tidak akan pernah aman walaupun dia duduk di masjid. Walaupun dia duduk bersama dengan majelis taklim, tapi kalau hatinya tidak ada dalam kebaikan, selalu ada iri, ada hasad, ada sombong, ada bohong, maka tidak akan pernah ada keamanan yang dirasakan dalam hatinya. Bisa jadi suasana aman lingkungan, tapi hatinya tidak aman karena punya sifat-sifat buruk yang disebut dengan penyakit hati. Nauzubillah min zalik. Jadi kembali lagi kepada hati gitu ya Betul, Abi ya. betul. Jadi mau gimana pun di sekeliling kita, mau berusaha membuat kita aman, tapi kalau hati kita sulit untuk merasa aman. Tidak bisa mendapatkan keamanan. Tidak bisa ya Allah, nauzubillah jangan sampai Abi. Terima kasih banyak Abi. Sami-sami. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Sekarang Saskia mau kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Wah ini sepertinya sebelah kiri aja ya. Tadi kan kanan, kita gantian. Mohon izin Ibu. Boleh ikut Ibu, silakan. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana untuk ikut ke tengah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Waalaikumsalam. Boleh Saya dong. Ibu Wiwin dari 4 Langsung. Mic-nya agak dekat. Perkenalkan saya Ibu Wiwin dari 4 Lawang, Sumatera Selatan. Iya, Tepuk tangan dong, Sumatera Selatan. Pak Lawang itu berarti 4 pintu ya? Iya Pak. Ini Pak, saya mau bertanya. Ya, saya mau jawab. Masya Allah. Ini masalahnya gini. Ini anak laki-laki hobinya judol. Apa itu judul? Judi online. Online, nauzubillah min Sudah zalik. berulang kali 1, 2, 3 lalu dikasih kesempatan. Nah pada sesi terakhir si perempuan ini menyerah. Ingin menggugat cerai. Oke. Gimana? Apakah salah? Jadi apakah salah menggugat cerai suami yang suka judi online gitu Ibu ya? Mohon izin Ustadz Syam dahulu. Tidak salah kalau dia mau. Hmm. Jadi dia yang merasakan di dalam rumah tangganya, subhanallah. Kenapa? Dia adalah seorang perempuan. Mungkin kita tidak bisa juga menahannya karena kita tidak tahu bagaimana usahanya untuk menahan sang suaminya untuk berhenti judi online. Kita mengatakan ingatkan dia, nasihati dia. Tapi kita nggak tahu malam-malam yang dilewatinya untuk menasihati udah berapa malam dia tersakiti. Dan biasanya judi online itu ujung-ujungnya pinjol, pinjaman online. Kalau sudah pinjaman online, subhanallah dikatakan dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Itu hidupnya aja kayak orang mati, kayak orang gila. Akhirnya logikanya ndak bisa dipakai lagi. Kalau sudah termakan riba, termakan judi, subhanallah tidak bisa pakai logika, bisa-bisa terancam hidupnya sang istri tadi. Kalau sudah terancam, maka kami tidak bisa mengatakan bertahan aja Bu, subhanallah. Tapi kalau memang ibu yang paling tahu suami ibu yang paling tahu lelaki itu. Kalau ibu mengatakan subhanallah, sebenarnya suami saya ini baik, tapi semenjak kenal judi online aja begini Pak Ustadz. Bagaimana caranya? Apakah saya gugat cerai? Kalau ibu tahu dia punya kebaikan dan ibu punya kesempatan untuk menghalanginya daripada judi online, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena tadi pernikahan itu pasti banyak pahalanya. Ibu bertahan sembari ibu menghentikan daripada dosa tersebut, itu besar pahalanya. Tapi kalau memang ibu sudah terancam nyawanya, terancam kehidupannya, terancam kesehatan mentalnya, subhanallah, maka kami juga tidak bisa berbuat apa-apa alias tidak bisa menahan ibu bertahan di sana. Karena ibu yang mengalaminya. Bukan ibu ini ya, ibu yang nitip curhat itu. Masya Allah. Makasih, Silakan Pak Ustadz Maulana Ustadz. boleh untuk ditambahkan. Sekarang semua ikut ya. Judi Masya Allah. menjanjikan kemenangan. Janji doang tapi ya. Iya. Dengerin baik-baik. Dalam hal ini tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Syam, maka solusinya buat surat pernyataan hitam di atas putih, panggil saksi,
Oke. Kalau masih tidak mau, Tunggu dulu kan belum nih. Belum selesai Bu. Belum selesai nih. Gak apa-apa gregetan Jadi pastilah. buat hitam di atas putih, hadirkan saksi yang pernah jadi saksi waktu akad nikah. Hadirkan dua-duanya. Saksi dari mempelai laki-laki, saksi dari mempelai perempuan untuk duduk bertiga berempat lah. Baru dibuat surat pernyataan. Kalau saya, misalkan kan, saya mau menggugat. Tunggu dulu, tulis dulu. Tetap talak itu terletak pada laki-laki. Kalau perempuan huluk pengajuan, tapi tetap nanti yang menalak itu adalah laki-laki, maka dibuatkan surat pernyataan. Karena perceraian itu perlambat supaya ada perubahan. Kalau pernikahan percepat dan saksi pernikahan itu tidak, kata Abi Maki, tidak hanya bertugas di meja akad, tapi juga bertugas untuk selama-lamanya. Masya Allah. Itu kata saksinya, waktu nikah kami diajak jadi saksi, setelah cerai kita tidak diajak-ajak. Ya Allah. Jadi seperti itu. Tapi pokoknya kalau misalnya mau bercerai itu harus diperlambat ya Ustaz. Ya Sampai karena menikah. kalau wanita yang menalak suami, maka tiap hari laki-laki ditalak. Talak. Ya Allah, Masya Allah. Nah, begitu perempuan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz Syam atas tausiahnya. Terima kasih Ibu, boleh kembali ke tempat, izin. Ya dikembaliin. Nah dikembaliin, tapi sekarang aku langsung mau kasih lagi ke sebelahnya nih. Karena sebelahnya kayaknya udah ada tampang-tampang mau curhat. Betul atau betul Ibu? Iya betul. Mohon izin silakan Ibu. Langsung Ibu sini, boleh. Mohon izin Ustadz, Abi. Sini boleh ke sini Ibu? Iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Yuni Anggriani dari Desa Batu Pance, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Lawang. Tepuk tangannya dong. Ibu Yuni, Masya Allah silahkan Ibu. Pak Ustadz, saya ingin curhat. Silahkan. Saya kan udah 15 tahun berumah tangga. Oh 15 tahun berumah tangga. Saya mewakili dari yang semua yang belum punya keturunan. Oh Ustadz. iya iya. Oke. Saya cerita ya Ustadz. Silahkan boleh dong. Umur anak saya sekarang udah 8 tahun naik kelas 3 SD. Iya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kalau kata orang sering ini apa diuji dalam bentuk apa nggak punya keturunan satu, terus kalau ini diuji dengan ekonomi. Kalau kami alhamdulillah kalau segi ekonomi Ustadz alhamdulillah dikasih rezeki. Alhamdulillah. Tapi yang saya ingin tanyakan, gimana caranya Ustadz supaya kami bisa mendapatkan keturunan dengan cara yang benar. Baik gitu. Ustadz. Izin, Izin, Ibu. Ustaz, Berarti ya. anak Ibu itu anak angkat atau anak yang tadi? Iya betul. Oh Masya Allah Ibu. Silakan. Boleh untuk Abi dulu yang menjawab. Masya Allah. Ya Ibu. Mulia bismillahirrahmanirrahim. sekali. Iya. Bunda, subhanallah. Kalau dalam Al-Quran ada kata-kata yahibu liman yasha. Allah ini memberikan keturunan yang dikehendakinya. Ini pertama. Yang kedua, yang bunda harus pegang dan kita semuanya harus megang. Tidak merupakan satu aib apabila seseorang tidak punya keturunan. Bukankah Siti Aisyah tidak memiliki keturunan? Lalu kalau seandainya Siti Aisyah tidak punya keturunan, apa yang fokus dilakukan? Yang dilakukan bisa lebih baik. Apa? Berkhidmat kepada suami. Lalu apalagi berkhidmat untuk dalam dakwah. Dan bukan hanya sekedar itu. Bunda, bisa jadi dengan kata-kata tidak punya keturunan. Bukan berarti tidak punya tabungan untuk akhirat. Bukankah Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain? Bukankah Rasulullah mengatakan aku bersama anak yatim yang mengkafil ataupun yang mencintai menyayangi anak yatim seperti dua jari nanti di sorga? Ini pegang baik-baik. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnul adam in qata amaluhu illa bithalat. Artinya apabila anak Adam wafat semua terputus kecuali 3 kan? Nah salah satunya adalah waladun solihun yad'ulah. Tidak mengatakan ibnun solihun. Kalau ibnun itu harus anak biologis. Tapi kalau kata waladun, ini bisa anak angkat, bisa anak didik, bisa anak siapa saja yang tidak mampu di pesantren ibu biayai, maka dia akan menjadi tabungan untuk ibu nanti. Dan ini adalah kebaikan yang ingin Allah berikan kepada bunda, maka harus diketahui. Terima terhadap qada qadar Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini adalah kebaikan yang Allah ingin berikan, namun tidak ada yang namanya untuk ibu yakini tidak ada qada qadar yang buruk, semua baik.
hanya kita yang terkadang menerimanya seperti apa. Jadi ini adalah satu kebaikan yang ingin Allah berikan dan banyak kesempatan seperti yang ibu lakukan saat ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Abi, silakan. Ya gini, Ustaz. buat semuanya orang yang belum dikaruniai anak, dengarkan baik-baik. Anak itu adalah ujian dari Allah. Bisa jadi orang yang tidak dikaruniakan anak, itu adalah ujian terbesarnya buat apa? Untuk selamat. Seakan-akan disampaikan begini, maaf. Bisa jadi seandainya dia punya anak, anak itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Nauzubillah. Seandainya. Berarti ibu bisa jadi diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai ibu punya anak, justru anak itulah yang membuat ibu masuk neraka. Tapi mohon maaf, ibu apa yang ibu lakukan udah bagus. Mengangkat anak untuk jadi anaknya sudah 8 tahun diangkat anak. Masya Allah, Masya Allah. Tahu nggak Bu? Ibu adalah orang yang paling ikhlas. Kenapa? Kalau orang mendidik anak-anak kandungnya itu udah wajar. Karena memang kewajibannya. Sementara ibu mengambil anak orang untuk menjadi anak ibu. Coba, siapa anaknya yang di rumah? Namanya siapa? Buat anak mama, Putri Ayu Anjani. Maaflah ya, Ya Allah. bukan mama gak sayang sama Ayu. Buat suamiku, Agung Saputra. Berterima kasih kepada suami. Terima kasih suamiku sudah menemani selama 15 tahun pernikahan. Ibu harus salut sama suami. Yang setia sama ibu. Alhamdulillah sayang Pak. Dan menerima kenyataan hidup. Alhamdulillah. Dan ini adalah bagian daripada Allah angkat derajat ibu dengan ujian seperti ini. Iya Ustaz. Ya, jadikan anak yang ibu didik itu jadi anak soleha ya. Amin. Insya Allah itulah yang Insya Allah, mengantar ibu Ustaz. nanti masuk ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, mudah-mudahan lebih tenang ya Ibu ya. Ya, terima kasih Alhamdulillah. Ustaz. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana, Abi, Ustadz Syam, Ibu, jamaah Islam itu Indah dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton Islam itu Indah, kita belajar bersama. Sekarang waktunya saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi tulil firdausi a'la wala aqwa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu, terima Mohon kasih. dicek kembali Sabar. barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal karena kita akan ada pergantian jamaah. Terima kasih.